Om Swastiastu anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di sini kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Ya Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri pertama. Tuhan, anugerahilah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, hanya kepadamu lah semua makhluk dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Om Santi 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 Om. Iya. Kita absen dulu ya, Nana. Di sini kalian akan mengangkat tangan, ya. Kalau ibu sudah panggil namanya satu persatu. Pertama kita absen. Jakarya, hadir ya. Dedi, Epi Leluni, Etria Kateluni, Pratama Adinata, Jose Alderames, Yugi Saputra, Imelia, ya. Anak-anak, di sini Ibu akan informasikan tentang materi kita, yaitu triguna. Sedangkan untuk KD-nya yaitu 3.3, mengetahui konsep triguna dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran kita pada ini yaitu 3.3.1, menjelaskan pengertian triguna dalam diri. 3.3.2, menyebutkan bagian-bagian triguna. 3.3.3, mengidentifikasikan ciri-ciri triguna pada manusia. Kemudian 3.3.4, menjelaskan pengaruh triguna pada kepribadian manusia. Kemudian 3.3.5 yaitu menguraikan upaya-upaya menyeimbangkan sifat-sifat triguna dalam diri. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari tentang triguna dalam diri ataupun terkait triguna dalam diri, apa yang kamu ketahui terkait triguna dalam diri? Silakan anak-anak, barangkali ada yang sudah tahu. Ya, baiklah, kalau tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan memberikan ulasan sedikit atau ulasan secara singkat terkait triguna dalam diri. Triguna terdiri dari dua kata, yang dari kata tri dan guna. Tri artinya 3, guna artinya sifat atau bakat. Triguna artinya 3 sifat atau bakat dasar itu terdapat pada diri manusia. Ketiga sifat atau bakat itu antara lain satwam, yaitu sifat tenang,
jujur, dan baik. Yang kedua, sifat rajas, sifat angkuh, sombong, aktif, dan cepat tersinggung. Yang ketiga, sifat tamas, yaitu sifat pasif, malas, dan masa bodoh. Ketiga sifat itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab ketiga sifat dasar tersebut saling terkait menjadi sifat dasar yang dibawa manusia itu sejak lahir. Anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan video terkait triguna dalam diri. Silakan kalian menonton dan mengamatinya serta mencatat hal-hal yang dianggap penting dari video tersebut. Sifat manusia memang berbeda-beda. Meskipun sifat kita telah diatur oleh Tuhan dalam bentuk triguna, namun sebagai manusia yang diberikan kemampuan untuk memilih mana yang baik dan benar, maka kita harus mengusahakan agar sifat satwamlah yang mendominasi diri serta membatasi sifat rajas dan tamas, agar mampu mengarah pada hal yang positif. Anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran tadi ya tentang triguna dalam diri, dan juga sudah mencatat hal-hal yang dianggap penting tadi ya. Nah, sekarang silahkan kalau ada hal-hal yang kalian tanyakan terkait dengan video yang baru kalian tonton tadi. Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kalian ya, yaitu carilah contoh yang sesuai dengan konsep triguna di lingkungan sekitar. Nah, kemudian setelah kalian sudah dapat contohnya, kalian komunikasikan atau sampaikan kepada Ibu. Ya. Paham ya?
Nah, sekarang Ibu akan meluruskan dan meluruskan jawaban kalian ya, dan menjelaskan terkait triguna dalam diri. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta dari kata tri dan guna. Tri artinya 3, guna artinya sifat atau bakat. Jadi triguna adalah 3 sifat dasar yang terdapat pada setiap diri manusia. Sedangkan bagian-bagian triguna itu yang pertama satwam, sifat tenang, jujur, baik. Nah, sifat satwam adalah sifat tenang, jujur, dan baik tadi. Orang yang lebih dominan sifat satwam dalam hidupnya dapat membentuk penguatan karakter untuk selalu berbuat kebajikan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan, sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur dalam perkataan maupun tindakan. Sehingga orang tersebut akan menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan dharma. Yang kedua, sifat rajas. Sifat aktif, angkuh, sombong, rakus, cepat tersinggung. Sifat rajas tadi yang aktif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, yaitu seseorang yang memiliki, maksud Ibu, seseorang yang lebih dominan sifat rajas yang mempengaruhi hidupnya, maka sifat itu akan dapat membentuk karakter inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, pemarah, egois, dan merasa paling benar di antara kebenaran orang lain. Yang ketiga, yaitu sifat tamas, yaitu pasif, malas, masa bodoh. Sifat tamas tadi sudah kita ketahui ya, pasif, malas, dan masa bodoh. Orang yang lebih dominan sifat tamas dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli dengan apapun. Tuh, sifat tamas. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri triguna dalam diri. Ciri-ciri sifat satwam. Orang yang dikuasai oleh sifat satwam ya, biasanya berwatak tenang, waspada ya, dan berhati damai serta welas kasih. Nah, kalau dia mengambil keputusan, akan pikirkan terlebih dahulu. Kalau ia mengambil keputusan ya, secara matang-matang ia pikirkan, kemudian baru dilaksanakan. Kemudian ciri-ciri sifat rajas ya, atau ciri-ciri rajas. Ciri-ciri seseorang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah. Keinginannya bergerak cepat, mudah marah, dan keras hati. Orang yang suka pamer, kemudian juga senang terhadap yang memujinya dan benci terhadap yang merendahkannya. Nah, kemudian yang terakhir, ketiga, ciri-ciri sifat tamas. Nah, di sini ciri-ciri seseorang yang dikuasai sifat tamas
biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lamban. Kadang-kadang enggan, malas, suka tidur, rakus, dan dungu. Yang selanjutnya yaitu pengaruh triguna pada manusia. Nah, sifat-sifat triguna memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kehidupan manusia, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, manusia dapat surga, neraka, dan moksa sangat dipengaruhi ketiga sifat dasar tersebut. Karena dari sifat-sifat tersebut akan melahirkan tindakan-tindakan dalam bentuk karma. Nah, yang pertama sifat satwam. Tadi kan dipengaruhi oleh 3 sifat ya. Yang pertama sifat satwam. Sifat satwam sangat memberi pengaruh pemahaman terhadap tingkah laku dalam kehidupan ini. Pengaruh-pengaruh sifat satwam dapat membentuk budi yang baik, kecerdasan yang tinggi, serada baktinya, menaati ajaran agama, dan patuh terhadap ajaran guru. Kemudian yang kedua adalah sifat rajas. Nah, di sini dipengaruhi oleh sifat rajas. Rajas memiliki arti nafsu. Bila sifat nafsu mendominasi, di mana sifat kebaikan dan kebodohan dikalahkan oleh sifat ini, maka memberi pengaruh terhadap pengembangan tingkah laku. Dan pasti juga menemukan konflik yang berakibat kehancuran pada diri. Nah, kemudian yang ketiga, pengaruhi oleh sifat tamas. Nah, di sini sifat tamas tadi kan kebodohan, lambat. Jadi kegelapan dan hendaknya jangan dibiarkan tumbuh subur terhadap perilaku, karena akan berdampak tidak saja pada si pelaku, tetapi juga dapat berakibat terhadap makhluk lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya-upaya menyeimbangkan sifat triguna dalam diri. Yang pertama, dengan cara melaksanakan pengendalian diri, yaitu dengan melaksanakan atau melakukan tapa, pengendalian diri, kemudian brata, berpantang, melakukan yoga atau menghubungkan Atman dengan Brahman, dan melakukan semedi atau meditasi. Selanjutnya, upaya-upaya yang lain untuk menyeimbangkan sifat triguna dalam diri, yaitu dengan melaksanakan panca yama brata, yaitu 5 jenis pengendalian diri. Tahap pertama,
Yang pertama, ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Yang kedua, brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu, aguron-guron atau dharma. Yang ketiga, satya, yaitu kesetiaan dan kejujuran. Yang keempat, awiya waharika, dengan melakukan usaha menurut dharma. Kemudian yang kelima, astenya, yaitu tidak mencuri milik orang lain. Kemudian upaya-upaya menyeimbangkan sifat triguna berikutnya adalah dengan melaksanakan panca niyama brata. Itu 5 jenis pengendalian diri tahap kedua atau lanjutan. Yang pertama, bagian dari panca yama brata adalah akroda, tidak marah. Yang kedua, guru susrusa, yaitu hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran guru. Kemudian yang ketiga, sauca, suci lahir batin. Yang keempat, ahara lakhawa, maksud ibu, yaitu memilih makan yang baik bagi tubuh kita dan makan minum selalu teratur atau secara teratur. Yang kelima, apramada, yaitu tidak sombong dan angkuh. Kemudian upaya-upaya untuk juga menyeimbangkan triguna dalam diri, yaitu dengan menerapkan ajaran Tattvam Asi. Apa itu Tattvam Asi? Yaitu artinya ia adalah kamu, ya, yang juga saya adalah kamu. Dan bila menolong orang lain, berarti juga menolong diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, upaya-upaya menyeimbangkan sifat triguna dalam diri itu tadi juga, yaitu dengan melaksanakan penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, di dalam melaksanakan penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Penyucian pikiran maksudnya berusaha untuk berpikir positif, untuk mengendalikan perkataan dan tingkah laku agar selalu berkata dan berbuat yang baik. Perkataan maksudnya atau artinya adalah berkata yang benar dan jujur. Sedangkan menyucikan perbuatan maksudnya yaitu selalu berbuat atau bertingkah laku yang benar. Sekian dulu ya anak-anak penjelasan dari konsep triguna dalam diri. Bagaimana
yang sudah tadi Ibu jelaskan. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk penilaian hasil pembelajaran pada hari ini, pembelajaran untuk penilaian sikap sosial dan sikap spiritual yang muncul itu adalah selama kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya anak-anak, untuk penilaian sikap. Kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk penilaian pengetahuan. Di sini teknik tes tertulis, kemudian bentuk esai. Nomor 1, jelaskan pengertian triguna dalam diri. Nomor 2, sebutkan bagian-bagian triguna. Nomor 3, uraikan upaya-upaya menyeimbangkan sifat-sifat triguna dalam diri. Tugasnya untuk keterampilan adalah menceritakan ciri-ciri triguna pada manusia. Terus yang kedua, memaparkan upaya-upaya menyeimbangkan sifat-sifat triguna dalam diri. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, bagaimana tentang tugas tadi anak-anak? Apakah sudah jelas? Atau ada hal-hal yang masih belum jelas, tak perlu ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada hal yang ditanyakan, kita akan menutup pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.